dosaku, Engkau ku puji. Tiada yang bisa ku persembahkan selain hatiku, Tuhan. Semua bagimu. Tiada yang bisa ku persembahkan selain hatiku, Tuhan. Semua bagimu. Berdiri ku angkat tangan bagimu, ku kagum padamu penebusku. Berdiri jiwaku serahkan padamu, aku milikmu. Berdiri ku angkat tangan bagimu, ku kagum padamu penebusku. Berdiri jiwaku serahkan padamu, aku milikmu. Berdiri ku angkat tangan bagimu, ku kagum padamu penebusku. Berdiri jiwaku serahkan padamu, aku milikmu. Aku milikmu. Aku milikmu. Tiada yang bisa ku persembahkan selain hatiku, Tuhan. Semua bagimu. Tiada yang bisa ku persembahkan selain hatiku, Tuhan. Semua bagimu. Tiada yang bisa ku persembahkan selain hatiku, Tuhan. Semua bagimu. Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Sidang jemaat GPD Lembah Pujian dimanapun Anda berada, dan juga pemirsa yang mendengarkan kebenaran firman Allah ini. Pada pagi hari ini kita berada di puncak 10 hari kepenuhan Roh Kudus yang setiap tahun kita kerjakan. Namun apa sih yang dikerjakan oleh Roh Kudus itu di dalam setiap kehidupan kita?
Ternyata Roh Kudus itu yang pertama dia akan memberikan kepada kita roh keberanian. Dia akan memberikan kita roh untuk bebas dari ikatan-ikatan yang mengikat setiap kehidupan kita. Saya ingin menyampaikan kebenaran firman Allah pada saat pagi hari ini di dalam 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 1 sampai 20. Tetapi saya ambil ayat yang ketiga saja yang berkata, 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang, berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu ini adalah salah satu karya Allah yang besar yang dia kerjakan di dalam kehidupan ke-4 orang kusta yang sedang duduk-duduk di pintu gerbang. Dikatakan di dalam firman Allah, menunggu belas kasihan orang lain, menunggu uluran tangan orang lain, padahal mereka sedang mengalami satu persoalan yang sangat-sangat menakutkan. Karena pada masa itu orang-orang Aram sedang mengepung yang namanya kota Samaria. Dan yang namanya saudara-saudara dikepung satu negara oleh negara yang lain, maka negara itu dengan sendirinya terisolasi dari dunia luar, dari kemegahan, dari hiruk pikuk dunia. Mereka tidak bisa melihat. Tetapi ke-4 orang kusta ini, mereka punya niat, mereka punya keinginan untuk bisa keluar dari tekanan yang sedang mereka alami. Mereka berkata, kita berada di sini tetap juga kita mati. Kita juga berada di sana dan berada di sana kita akan bertemu dengan kemah-kemah orang Aram. Tetapi namun juga di sana kita akan mendapatkan mati. Oleh karena sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ditambah dengan situasi yang begitu menakutkan, di mana Samaria sudah terisolasi dari dunia luar. Ekonomi mereka semakin hari semakin macet, ekonomi mereka semakin hari semakin terpuruk, sehingga yang namanya kepala dari seekor sapi, saudara-saudara, begitu mahal. Taik merpati begitu mahal. Dikatakan di dalam kebenaran firman Allah. Tetapi saudara-saudara, orang-orang yang kena kusta ini, mereka merindukan ada keajaiban Allah, ada mujizat terjadi, ada pertolongan Allah terjadi. Walaupun mungkin di depan mereka sudah ada kematian, tetapi mereka tidak takut. Mereka ingin melihat mujizat Allah yang besar itu. Tetapi ternyata Bapak Ibu Saudara sekalian, dikatakan di dalam firman Allah, ada seorang yang bernama Nabi Elisa. Nabi Elisa itu saudara-saudara berbicara kepada Tuhan, dan Tuhan berbicara kepada dia untuk disampaikan kepada orang-orang Samaria yang sedang mengalami paceklik ekonomi, yang sedang mengalami masalah yang besar, yang sedang mengalami masa yang sangat sulit karena ada banyak orang yang mati karena kelaparan. Dan Elisa datang dan berkata, besok akan mujizat terjadi. Besok mujizat terjadi. Akan ada perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib. Dikatakan saudara-saudara, maka secupak gandum akan saudara-saudara berubah harganya dengan murah. Berarti Tuhan melakukan sesuatu yang besar. Tetapi kenapa saudara-saudara mujizat itu terjadi? Karena orang Samaria mempercayai firman Allah yang keluar dari mulut Elisa. Kita melihat di dalam ayat kebenaran firman Allah, seorang perwira yang punya kedudukan,
yang dianggap hebat, yang dianggap berkuasa, yang dianggap punya kemampuan. Dia berkata itu tidak mungkin, walaupun Allah itu menciptakan segala sesuatu dan itu besok dia tidak akan kerjakan. Tetapi Elisa berkata kepada dia, dengan matamu sendiri kamu akan melihatnya, tetapi kamu tidak akan menikmatinya. Saudara, saya rindu sidang jemaat GPDI Lembah Pujian. Janji firman Allah kita akan nikmati, janji firman Allah kita akan mengalaminya. Mungkin hari-hari ini dengan adanya virus corona, seluruh dunia mengalami paceklik ekonomi, sakit penyakit yang begitu menakutkan. Dan saya katakan kepada sidang jemaat GPD Lembah Pujian, hari ini dan saat ini mujizat Allah terjadi di dalam hidupmu, pertolongan Allah terjadi di dalam hidupmu. Sakit penyakitmu akan disembuhkan, bukan besok tetapi hari ini. Tuhan melawat Anda. Malam hari ini siapa yang ingin merasakan lawatan Allah? Tolong angkat tanganmu, minta kepada Tuhan, dan Tuhan mau menolong Anda. Mari kita tunduk kepala, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang telah menjadikan langit, bumi dan beserta dengan isinya. Kalau Tuhan sudah mengadakan mujizat di Samaria, juga Engkau akan mengadakan mujizat di dalam kehidupan sidang jemaatmu di GPDI Lembah Pujian. Bahkan setiap yang mendengarkan, yang menyaksikan pemberitaan firman Allah ini, mujizatmu akan terjadi di dalam hidup mereka. Yang mengalami paceklik ekonomi, Tuhan bukakan pintu dari langit untuk memberkati mereka. Mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Mereka yang masih ragu-ragu, teguhkan iman mereka, supaya mujizatmu terjadi dalam hidup mereka. Oleh karena sebab itu, sebelum kami berpisah, kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Lawat bangsa Indonesia Tuhan, sembuhkan Indonesia dari sakit corona, dan biar nama Tuhan dimuliakan di dalam hidup bangsa Indonesia. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh Kabinet Indonesia Maju, anggota DPR, MPR, anggota DPR Provinsi, Kabupaten, Kota, dan seluruh para gubernur, para camat, para lurah, wali kota dimanapun mereka berada, para RW dan RT yang ada di bumi Indonesia dan seluruh masyarakat Indonesia. Tuhan jamah, Tuhan lawat, nyatakan kasih kemuliaan-Mu di dalam hidup mereka. Dan Kau berkati sidang jemaat GPDI Lembah Pujian. Kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, ekonomi mereka Tuhan pulihkan di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Sebelum kami berpisah, hamba-Mu memeteraikan hari ini dan selanjutnya di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus. Biar hari malam ini dan selanjutnya menjadi hari dan minggu-minggu yang penuh dengan kemenangan bagi setiap kami, menjadi hari dan minggu-minggu yang penuh dengan kesuksesan bagi setiap kami, menjadi hari dan minggu-minggu yang penuh dengan kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera Allah. Terlebih suasana sorgawi turun di dalam setiap rumah tangga kami, di dalam setiap pribadi kami. Berkati kami semua Tuhan, berkati sidang jemaat-Mu. Terima berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari putranya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin.